Oke, selamat pagi semuanya. Wow, luar biasa sekali. Udah mulai Surabaya hadir Pak Kuirinus Pariwono dari Surabaya. Itu kota kelahiran saya, Pak. Dari Cirebon, Mbak Yeni. Apa kabar semuanya? Oke, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Musiknya sangat menggelora. Saya suka sekali dengan musiknya yang luar biasa. Oke, kita akan melanjutkan seri dari training saya yang berbicara mengenai sukses prinsipal. Jadi sebelum itu saya ingin memberikan penekanan lagi bahwa yang namanya prinsip itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan istilahnya kayak hukum alam gitu ya. Hukum alam berbicara mengenai kalau kita tahu yang namanya hukum gravitasi, ya udah nggak perlu diperdebatkan lagi. Apakah hukum gravitasi itu tidak berlaku bagi saya karena saya lulusan luar negeri? Nggak ada ceritanya. Apakah hukum gravitasi itu nggak berlaku bagi saya karena saya tinggalnya di misalnya di ujung dunia? Nggak juga. Jadi yang namanya prinsip yang sesuai dengan hukum-hukum alam itu udah kita nggak perlu perdebatkan lagi gitu ya. Memang bagian yang pertama kemarin berbicara mengenai sukses prinsipal itu berbicara mengenai prinsip-prinsip yang bisa membantu membawa kalian dari titik kalian hari ini saat ini menuju kehidupan atau goal atau impian yang kalian inginkan. Ini penting sekali karena saya percaya bahwa apapun kondisi kesehatan seseorang, kondisi keuangan seseorang, atau mungkin kondisi kesehatan mental seseorang. Kesehatan mental itu artinya kayak saya ini setiap kali bangun pagi itu kerasa bersemangat, kerasa penuh harapan, kerasa penuh berapi-api menyala-nyala, atau setiap pagi saya tuh merasa bahwa kehidupan ini begitu sulit, atau saya hari ini kerasa begitu tidak berdaya, kerasa begitu penuh tantangan. Ini adalah yang namanya menuju sebuah mental health, ke sebuah kesehatan mental yang mana biasanya terbentuk karena prinsip-prinsip kehidupan yang belum dipelajari dan dilakukan. Ya, seperti biasa, conference call itu yang terbaik pada saat diadakan setiap hari pukul 7.30 sampai selesai. Kita akan berusaha untuk membawakannya dengan lebih singkat, padat gitu ya. Terutama kalau udah mengenai take action, bicara mengenai skill set yaitu keterampilan bagaimana untuk handling objection, menjawab keberatannya orang-orang mengenai harga misalnya. Conference call nanti juga akan membahas, bukan hari ini, tapi ini merupakan program serial dari conference call yang ada gitu ya. Bagaimana caranya untuk bisa mendatangkan prospek yang lebih banyak, bagaimana caranya untuk bisa mengoptimisasi social media misalnya. Omong-omong jangan lupa dicatat baik-baik tanggal 9 di hari Minggu kita akan memiliki yang namanya social media optimizer. Itu teman-teman sekalian yang benar-benar namanya rahasia dapur itu dibongkar di sana gitu ya. Sehingga kalian yang memang sudah mulai menggunakan content creation atau social media bisa bergabung dalam acara kita. Ada biayanya, tapi biayanya terlalu kecil dibandingkan dengan ilmu dan pembongkaran rahasia dapur yang mana bisa kalian pelajari. Mungkin ini adalah acara terakhir yang berada di dalam naungannya ODJ Indonesia. Sesudah itu kita akan lebih mendunia, menasional acara-acara yang ada ya. Seperti itu. Sudah datang Bu Sisil, apa kabar? Salam kenal. Oke, wow, oke, selamat pagi. Saya merasakan tim ini, tim IO Pro ini semangatnya dahsyat luar biasa sekali. Oke, nanti suatu saat kalau diberikan kesempatan lagi, saya akan berbicara jauh lebih banyak lagi mengenai teknologi microcurrent, mengenai prinsip-prinsip keberhasilan. Tapi hari ini, mari kita ada nanti jangan khawatir Ibu Galaxy A05 atau Bapak Galaxy A05 rekamannya nanti mulai besok kita akan perbaiki, kita akan tingkatkan terus-menerus ya. Jadi rekaman kemarin akan segera ada di dalam iopro.info. Hari ini pun akan segera ada dalam iopro.info. Tapi kita akan perbaiki dulu karena saat ini belum memungkinkan gitu ya. Oke, saya mulai terlebih dahulu. Jadi teman sekalian sukses prinsipal ini adalah sesuatu yang bisa kalian conference call terutama ya didengarkan 3M. Pokoknya ingat 3M di mendengarkan, mencatat dan melakukan. Karena kalau tidak mendengarkan, udah pasti nggak ada gunanya gitu ya. Kedua adalah kalau mendengarkan dan tidak mencatat, otak kita pasti dijamin 100% akan lupa. Pasti akan lupa. Sehingga mencatat itu adalah sangat-sangat penting sekali. Dan ketiga adalah nggak ada gunanya kalau udah didengarkan, kalau udah dicatat, terus nggak dilakukan.
piye terus. Jadi nggak ada gunanya gitu ya. Jadi artinya memang 3M ini untuk mengingatkan kalian semua bahwa conference call itu memiliki value, nilai-nilai, dan juga sebuah kuasa untuk mengubahkan kehidupan kalian karena apa yang kalian dengarkan dan kalian catat dan yang kalian lakukan. Begitu ya teman-teman ya. Jadi dengan komitmen yang seperti ini dan memiliki dasar fundamental pemahaman mengenai prinsip-prinsip kesuksesan, nanti kita akan bahas juga di serial dari conference call yang ada ini mengenai habits kebiasaan, mengenai langkah kerja. Kita akan bahas itu semua satu persatu gitu ya. Oke. Nah, kemarin kita berbicara sedikit mengenai yang namanya mengambil tanggung jawab penuh, mengatakan bahwa kita itu sebagai manusia sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa segala sesuatu yang kita butuhkan untuk apa? Untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, untuk bisa berdampak dalam kehidupan orang lain, untuk menghidupi keluarga kita, untuk menjadi lebih sehat dan lain macam sebagainya. Tapi seringkali kita tuh tidak mengambil tanggung jawab penuh dengan apa? Dengan melakukan yang namanya BEJ. Blaming, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang macet, menyalahkan waktu yang nggak cukup, menyalahkan yang paling parah adalah seringkali menyalahkan suami atau istri atau mungkin rekan kerja kalian, mungkin gitu ya. Yang kedua adalah seringkali memberikan excuses dalam kehidupan kalian. Jadi pada saat seseorang melakukan alasan, ini alasannya saya nggak bisa sukses karena begini, saya nggak bisa kurus karena itu, saya ini nggak dapat info ini karena salahnya si itu. Jadi memang excuses itu adalah misalnya begini ya, kalau dari saya dengarkan dulu di Pak Tung bilang, saya itu nggak bisa sukses karena kakek saya bukan orang sukses, karena orang tua saya bukan pebisnis, karena saya tidak dilahirkan dari keluarga kaya, karena saya tidak mendapatkan ilmunya. Nah, jadi karena punya alasan yang begitu banyak, akhirnya dia mengatakan bahwa saya tidak sukses dan tidak mengambil tanggung jawab penuh atas keberhasilan saya. Gitu ya teman sekalian ya. Dan juga yang terakhir adalah J, J-nya adalah justifikasi. Nggak selalu melakukan bahwa justifikasi adalah, iya Pak, saya tiap kali datang ya terlambat lah. Kan rumah saya dari kantor kan 2 jam. Iya Pak, saya kan nggak bisa ngikuti conference call, nggak bisa mendengarkan, nggak bisa mencatat, nggak bisa melakukan. Karena kan saya lagi di Gojek, lagi di angkot, di apa itu kendaraan umum dan lain macam sebagainya. Jadi justifikasi memang mengatakan bahwa emang benar faktanya seperti itu, tapi tidak harus seperti itu. Oke, coba nanti kalian catat sedikit ya. Ada nggak dalam kehidupan kalian yang mana faktanya memang seperti itu, tapi tidak harus seperti itu. Artinya kalau saya kejebak macet 2 jam, atau kalau saya punya perjalanan yang membutuhkan waktu 2 jam, maka dalam 2 jam tersebut saya bisa memikirkan ide-ide konten, saya bisa memikirkan mengenai materi conference call, saya bisa mendengarkan ulang materi conference call, saya bisa mendengarkan materi ulang mengenai content creation, saya bisa mendengarkan materi ulang dari Mbak Rotua, dari Ci Ayen, dari Coach Laura. Jadi itu adalah tanggung jawab penuh. Untuk apa? Untuk keberhasilan kita ya. Nah, jadi itu dulu. Nah, sekarang saya memasuki prinsip yang kedua. Yang kedua berbicara mengenai purpose. Purpose adalah tujuan. Jadi kalau kalian berada di dalam komunitasnya IO Pro ini, kalau belum jelas mengenai why-nya itu apa, maka segala sesuatu yang berupa tantangan akan terasa berat. Dicatat sebentar, teman sekalian. Dicatat sebentar artinya kalau why-nya belum jelas, maka segala sesuatu yang akan ditemui sebagai tantangan, tantangan itu dalam tanda petik seperti kesulitan, hambatan, harus bayar harga, merasa tidak berhasil, ya, itu kalau why-nya nggak jelas, nanti segala tantangan yang ada akan terasa lebih berat. Jadi dengan memiliki sebuah mental, kekuatan mental baja gitu ya, itu bukan dibentuk dari kegagalan-kegagalan meskipun itu bisa. Tapi untuk membentuk mental baja yang dibentuk pertama kali itu adalah dari mengetahui why kalian ada di sini. Oke, why? Kalau kalian sudah jelas mengenai motivasinya, mengenai arahannya, maka yang namanya resilient atau ketahanan kalian di dalam masa-masa sulit itu akan menjadi jauh, akan menjadi lebih kuat, akan jauh menjadi lebih panjang,
sehingga kaliannya nanti akan bisa mendapatkan keberhasilan yang kalian layak untuk dapatkan. Apalagi kalau memang salah satu tujuan besar kalian adalah alat ini sedemikian bagusnya, sedemikian amannya, programnya begitu luar biasa, maka salah satu misi saya adalah berdampak dalam kehidupan orang lain gitu ya. Nah, Tuhan kan nggak pernah ngutang. Artinya kalau kalian baik sama sesama, itu pasti diberikan keberkahan, diberikan dibukakan jalannya, dipermudah segala sesuatu yang memang menjadi purpose kalian. Nah, teman sekalian, ini penting sekali purpose ini karena banyak orang termasuk saya pada saat bergabung di dalam bisnis yang ini bicara mengenai nomor satu tujuan saya adalah uangnya. Karena uang yang ditunjukkan pada saya sebagai income rata-rata seorang pemimpin itu adalah 50.000 US dollar per bulan. Itu adalah yang saya pelajari sekitar 20 tahun yang lalu. Penghasilan rata-rata seorang pebisnis yang mencapai tingkat tertentu itu adalah 50.000 US dollar per bulan. Jadi saya masuk ke dalam bisnis ini, why saya adalah mengenai uangnya. Saya nggak pernah berpikir mengenai dampak, saya nggak pernah berpikir mengenai yang lain-lain, pokoknya uangnya. Saya disuruh kerja 12 jam, disuruh kerja 16 jam per hari, saya kerjain. Oke, saya dimalu-maluin, saya dikata-katain, saya dianggap tidak bisa dipercaya, saya kerjain. Karena saya katakan bahwa oke, untuk 50.000 US dollar per bulan, saya akan lakukan gitu ya. Tapi sampai satu titik tiba-tiba em, ada perubahan. Perubahan itu mengatakan bahwa hmm, saya mengalami hal-hal yang sulit karena apa yang saya kejar dalam bentuk uang nggak pernah kesampaian teman-teman sekalian. Ngejar yang 50.000 US dollar per bulan itu nggak nyampe. Dan karena saya pikir bahwa ini kok bisnis kok sulit banget gitu ya. Akhirnya saya berpikir untuk ya udahlah kalau nggak nyampe mandek aja, berhenti aja gitu. Karena kan 50.000 US dollar adalah uang besar. Tapi kalau nggak kesampaian, udah jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau nggak kesampaian terus ngapain dijalanin terus? Sampai satu titik bahwa saya menemukan why yang lebih jelas. Why saya yang kedua bukan lagi mengenai cuman sekedar uang yang banyak, tapi mengenai freedom. Freedom mengatakan bahwa saya tuh dulu kerja, teman sekalian. Kerja saya tuh dikasih cuti cuman 3 minggu, 15 hari per tahun gitu ya. Dan saya tahu teman-teman saya yang kerjanya di Eropa, di Jerman, mereka dapat cutinya tuh 6 minggu sampai 8 minggu. Em, Ngiri nggak? Ya ngiri lah, tapi ya gimana, gimana lagi gitu ya. Tapi sampai satu titik bahwa saya mengetahui bahwa, kalau yang pertama adalah mengenai uang, maka yang kedua adalah mengenai freedom. Freedom itu artinya bukannya kebebasan yang tidak bertanggung jawab, tapi freedom yang saya inginkan adalah saya memiliki lebih banyak pilihan. Orang yang tidak bebas adalah orang yang tidak memiliki banyak pilihan. Ditulis baik-baik teman sekalian. Karena ini akan menjadi dasar pada saat kalian nanti berbicara dengan teman kalian. Oke? Kalau orang yang bekerja dan punya uang, tapi mereka terikat oleh waktu, artinya mereka tidak memiliki banyak pilihan. Jadi why saya yang kedua adalah mengenai saya pengen punya, saya pengen bebas, nggak harus terikat. Mau liburan bisa, mau nggak liburan bisa, mau kerja keras 16 jam per hari bisa, mau kerja dari Bali bisa. Omong-omong siapa yang kepingin nih kalau bisa kerja dari Bali, dari Medan, dari keliling Indonesia ambil jalan-jalan dah gitu ya. Pasti enak gitu kan kurang lebih ya. Nah, itu WC yang kedua. Yang membuat saya berpikir bahwa kalau saya kerja nggak bisa seperti itu, kalau saya bisnis sendiri juga nggak bisa seperti itu, maka bisnis yang berbasis seperti affiliate, yang bisa menjadi affiliate pro, yang bisa menjadi master affiliate, itu adalah sesuatu yang saya pandang yang bisa dan layak untuk dikerjakan. Sampai satu titik saya mengalami banyak kesulitan lagi. Ini piye, iki gimana caranya ya? Kok maksudnya waktu uangnya belum dapat, kebebasan waktunya belum ada. Sampai satu titik saya memahami bahwa kayaknya yang ketiga adalah mengenai dampak. Oke, mungkin bisa tulis teman-teman sekalian. Karena saya percaya sekali banyak yang masuk di sini karena alatnya luar biasa, perutnya jadi lebih kecil, badannya lebih sehat, uangnya ya lumayan lah, tapi nggak bisa belum bisa gede-gede banget gitu ya. Tapi yang membuat kalian akan bisa sukses dan memiliki ketahanan yang luar biasa, berbicara mengenai mengetahui bahwa apa yang kita sedang lakukan ini memberikan dampak.
Jadi dengan memiliki tiga tahapan yang jelas bahwa memang harus ada uangnya, memang harus bisa membebaskan waktu kita dari keterikatan budak jadi pekerjaan gitu ya, kurang lebih ya, sehingga bisa memberikan kita pilihan yang jauh lebih banyak opsi pilihannya. Yang ketiga adalah dampak. Kalian harus berpikir dampak apa yang kalian bisa berikan kepada orang lain pada saat mempelajari begitu banyak ilmu, teknologi, dan juga membawa pengenalan terhadap teknologi dan program dari IO Pro ini. Jelas sekali bahwa pada saat saya melihat bagaimana ada seorang ibu tua yang berjalan tertatih-tatih, kesakitan, yang harus digendong, terus digosok dengan IO Pro Smart Device, keluar dari klinik bisa berjalan tanpa harus digendong. Saya tahu banget bahwa kalau yang di desa-desa itu seringkali mereka kalau mau ke klinik, kalau nggak punya mobil, harus ngapain? Sewa mobil, sewa kendaraan umum. Kalau nggak bisa, ya harus naik angkot, harus sewa rewang, orang yang bantu ke klinik aja itu bisa setengah mati, biayanya banyak banget gitu. Tapi kalau kita bisa memperkenalkan smart device ini sebagai sesuatu yang bisa dibawa ke rumah, ini bisa meringankan beban em, mobilitas dari sang ibu yang tua tersebut. Gitu. Ini saya lihat dampaknya luar. Belum lagi kalau udah berbicara mengenai orang-orang yang gemuk, yang mengalami kesulitan untuk menurunkan berat badan, mereka semua bisa teredukasi dengan lebih baik dan kalian semua bisa menjadi duta untuk kesehatan bagi masyarakat sekitar yang ada. Gitu ya teman sekalian. Jadi tiga hal tersebut dengan mengetahui jelas why-mu itu apa. Bukan cuma sekedar punya uang lebih banyak, tapi punya uang lebih banyak agar bisa menyekolahkan anak-anak itu di sekolah yang terbaik gitu ya. Punya uang lebih banyak agar apa? Loh ya agar bisa memberikan eh, uang itu kepada orang tua kalian. Jadi semakin jelas why kalian dengan pekerjaan yang kalian lakukan dan hasilnya, maka kemungkinan untuk menjadi berhasil itu akan menjadi jauh-jauh lebih tinggi sekali. Oke, sampai sini oke ya. Coba saya bahas, saya bahas, saya baca dulu dari komentar. Oke, dampak-dampak, amin, amin. Oke, amin. Terima kasih. Oke, nah yang ketiga, jadi ini hari ini saya singkat aja karena begitu banyak yang harus kita lakukan, terutama di bulan Ramadan seperti ini, tentunya begitu banyak hal-hal yang kita ketahui bahwa ada juga teman-teman kita yang lain yang tidak berpuasa, yang mana mungkin akan beresponsif terhadap program-program yang kita tawarkan gitu ya. Kalau kalian mengatakan bahwa enggak nih, susah nih karena bulan Ramadan banyak yang nggak mikirin seperti ini. Oke, ya udah nyari yang nggak sedang puasa gitu ya teman sekalian ya. Oke, next. Yang berikutnya adalah mengambil sebuah keputusan. Karena begini teman sekalian. Kalau misalnya kalian melihat bahwa orang-orang yang tidak memiliki why yang jelas, itu seringkali susah mengambil sebuah keputusan yang benar-benar diikuti. Jadi banyak orang ambil keputusan terus berubah lagi gitu ya. Saya adalah salah satu orang yang seperti itu zaman dulu. Karena kenapa? Saya nggak jelas. Setiap kali saya sedang melakukan sesuatu karena cuma sekedar kepingin, sekedar tertarik, sekedar pengen tahu, sekedar pengen nyoba, tapi nggak pernah memiliki why yang jelas. Sehingga pada saat mau mengambil keputusan selalu terombang-ambing. Ini yang mana kalau misalnya nih kalian adalah orang seperti saya, sulit untuk mengambil keputusan, atau kalau kalian adalah orang seperti saya, habis ngambil keputusan, gampang banget gonta-ganti keputusannya, maka ini adalah satu prinsip sukses yang harus dipelajari, yaitu dengan mengetahui purpose dan why kalian secara benar, maka mengambil keputusan itu bisa dengan putus tus, nggak kiwir-kiwir, istilahnya bahasa Jawanya. Kiwir-kiwir itu artinya apa? Ya habis diputus masih gantung gitu loh, nggak mau lepas total, nggak mau lepas total. Kiwir-kiwirnya adalah semoga nanti kalau ada apa-apa ya udahlah saya tak balik lagi ke ya apa keadaan sebelum saya mengambil keputusan tersebut gitu ya teman-teman ya. Jadi emang benar yang namanya clarity is power.
Salah satu kekuatan yang seseorang bisa miliki adalah mengetahui why dia melakukannya dan juga mengambil keputusan untuk terus-menerus melakukannya. Belum lagi teman sekalian, kenapa saya mengatakan bahwa mengangkat topik ini bicara mengenai mengambil keputusan sebagai salah satu prinsip sukses. Karena kita itu saat ini dibombardir, semua orang dibombardir dengan berbagai macam berita, dibombardir dengan berbagai macam yang kayaknya permasalahan yang membuat kita itu akan terombang-ambing di dalam keputusan yang sudah kita ambil. Misalnya begini, saya kasih contoh aja. Nanti kalian mungkin suatu saat akan mendengarkan bahwa ini nih ada sebuah bisnis yang jauh lebih mudah. Kalian nggak harus ngapa-ngapain. Yang penting store duit aja 5 juta, 10 juta, 15 juta. Biarin robot trading yang mentradingkan nanti uangnya bisa kembali 5 juta setiap hari. Misalnya seperti itu ya. Sudah pernah terjadi 30 tahun yang lalu. Sudah sering terjadi. Kalau dulu nggak pakai istilah robot, sekarang pakai istilah robot. Nanti akan terjadi mulai yang pakai namanya istilah artificial intelligence. Jadi pada saat kalian tidak mengetahui why kalian dengan benar, istilah masih nyantol, bener, nyantol. Pada saat kalian nggak mengetahui why kalian secara benar bahwa kalian sedang dalam misi untuk berdampak dalam kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan manusia dengan uang yang kalian bisa dapatkan dan juga dengan freedom waktu yang lebih banyak gitu ya. Maka keputusan yang kalian ambil seringkali bisa akan terombang-ambing dengan segala macam berita, penawaran, opportunity yang ada yang seringkali nggak masuk akal, tapi kedengarannya menggiurkan karena kalian sedang dalam proses untuk berlatih mengangkat, menjalankan segala sesuatu yang berat. Oke teman sekalian ya. Jadi keputusan untuk berada dalam komunitas IO Pro ini adalah sebuah keputusan yang mana bukan cuma sekedar bahwa oke saya kepingin dapat duit, tapi saya ingin dapatkan waktu yang lebih banyak agar saya bisa berdampak. Tapi tentunya di dalam pengerjaannya itu mengetahui bahwa akan begitu banyak distraction yang ada. Nah, teman sekalian, tentunya dua prinsip yang saya sharingkan pada hari ini bukan saja bisa kalian pelajari dan lakukan, tapi ingat juga untuk men-sharingkannya kepada sharing ya, bukannya menjudging orang. Artinya judging itu kayak oh kamu sih nggak ngambil keputusan gitu ya, kamu sih nggak ngambil tanggung jawab penuh. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Tapi mengajarkan bahwa memberikan contoh kepada anak Anda, kepada pasangan hidup Anda bahwa iya ya, kalau aku mau mengambil berjalan menuju sebuah keberhasilan, maka yang aku harus lakukan adalah pertama, mengambil tanggung jawab penuh terhadap apa yang harus saya lakukan agar mencapai keberhasilan tersebut. Kedua adalah mengetahui bahwa semakin jelas purpose kita di dalam komunitas ini atau mungkin dalam komunitas lain ya, semakin jelas why kalian. Jadi kalau kalian dalam sebuah misi untuk membantu rekan-rekan, teman-teman, saudara agar mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih sehat, terus menurunkan berat badan mereka, membantu keuangan mereka, memberikan mereka dampak ilmu dan personal development yang lebih bagus, maka semakin jelas dampak yang kalian ingin ciptakan, maka keputusan yang kalian ambil itu akan menjadi sebuah kekuatan yang begitu dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kalian. Oke, teman sekalian. Jadi itu dulu yang saya sharingkan pada hari ini. Ingat untuk 3M, mendengarkan, mencatat, dan melakukan. Dan bagaimana mengaplikasikannya, apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Untuk mengejar, melakukan apapun yang harus kalian lakukan di dalam bisnis bersama-sama dengan IO Pro Community. Dan ingat untuk setiap harinya conference call yang memfokuskan terhadap IO Pro ini akan diadakan untuk memperkaya pengetahuan kalian, skill set kalian, jadi caranya untuk presentasi, cara untuk menjawab, cara untuk menjual, cara untuk mengclosing, cara untuk follow up, memperkaya pengetahuan kalian mengenai teknologi yang ada, dan tentunya salah satu yang paling terbesar adalah memperbanyak, memperkaya kemampuan untuk menggunakan sosial media sebagai corong awal agar bisa mendapatkan prospek yang jauh lebih banyak.
Oke, jangan lupa kalau kalian belum mendaftar di event yang di tanggal 9 yang judulnya adalah Social Media Optimizer. Itu mengoptimisasi hal-hal yang sudah kalian lakukan selama ini yang berhubungan dengan social media sehingga bisa lebih baik, lebih banyak prospeknya, lebih tajam prospeknya sehingga bisa mengkonversi mereka dengan lebih baik. Oke, terima kasih. Doa saya selalu agar sukses menyertai kalian semua dimanapun kalian berada dan kemanapun kaki Anda melangkah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Bye.